Coba lihat ini, aku belum pernah melihat pria sekeren ini. Demi terbebas dari belenggu cicilan rumah yang sangat besar, ia benar-benar membangun sendiri sebuah rumah pohon mewah di atas pohon tua di pedesaan, hanya dengan menggunakan tumpukan palet kayu bekas. Ia pertama-tama menancapkan tiang penyangga yang kokoh ke tanah di sekitar batang pohon, lalu memasang balok kayu solid berlapis ganda di atasnya. Setelah itu, ia menggunakan penyangga kayu diagonal untuk mendistribusikan beban, dengan setiap sambungan dikunci kuat menggunakan pengikat logam. Kerangka yang tampak sederhana itu ternyata menyimpan perhitungan teknik yang sangat cermat. Ia menghitung semuanya berulang kali, agar struktur tersebut tetap kokoh seperti batu, bahkan ketika harus menahan seluruh beban rumah. Setelah bagian dasar selesai, ia membongkar palet kayu bekas satu persatu, mengampelas dan meratakannya, kemudian menyusun papan-papan tersebut mengikuti arah serat kayu. Semua papan dipasang menutupi seluruh platform tanpa celah sedikit pun. Ia sengaja membuat lubang di bagian tengah dengan ukuran yang pas, agar pohon tua itu bisa tumbuh menembus tepat di tengah platform. Pohon dan rumah pun hidup berdampingan, bahkan suara angin yang melewati dedaunan menjadi bagian dari suasana rumah. Platform kayu yang luas tersebut awalnya digunakan sebagai tempat berpijak selama proses pembangunan, dan nantinya berubah menjadi teras terbuka tempat ia menikmati pemandangan dan beristirahat. Selanjutnya, ia mulai membangun dinding dan atap. Ia terlebih dahulu mendirikan rangka kayu berbentuk persegi untuk dua dinding utama, sambil menyisakan ruang untuk pintu dan jendela. Kemudian, ia memperkuatnya dengan tiang-tiang vertikal yang rapat, serta penyangga diagonal, sehingga setiap dinding membentuk struktur segitiga yang kokoh. Bagian yang paling membutuhkan banyak tenaga adalah pembuatan atap pelana. Ia berdiri di atas tangga kayu dan berulang kali menyesuaikan sudut balok atap, memastikan kemiringannya tepat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar tanpa merembes masuk ke dalam rumah. Pada hari ketika seluruh kerangka akhirnya selesai, ia duduk beristirahat di atas rangka dinding yang belum sepenuhnya selesai. Sambil memegang segelas air, ia memandangi hijaunya pegunungan, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa hari-harinya berjalan dengan ritme yang benar-benar pas. Kemudian, ia menutupi seluruh rumah dengan papan dinding bagian luar. Serat kayu alami yang tidak beraturan memberikan tekstur yang kasar, namun tetap hangat. Beberapa jendela dengan ukuran berbeda dipasang di berbagai sisi, sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah dari berbagai sudut. Setelah memasang sendiri pintu kayu dan jendela kaca, rumah pohon kecil itu seketika mulai terlihat seperti sebuah rumah sungguhan. Terakhir, ia memasang pagar dari batang kayu di sepanjang tepi teras yang diperluas, dengan desain penyangga diagonal bersilang, yang tidak hanya kokoh tetapi juga terlihat indah. Berdiri di dekat pagar, ia bahkan bisa menjulurkan tangan dan menyentuh dedaunan pohon. Bagian dalam rumah juga dilengkapi lantai kayu yang rata, sementara struktur penyangganya tersembunyi di dalam dinding, sehingga tidak menghabiskan ruang tempat tinggal sama sekali. Dengan sebuah tempat tidur dan rak sederhana di dalamnya, rumah tersebut berubah menjadi tempat kecil yang nyaman untuk berlindung dari angin dan hujan. Saat hujan turun, ia mendengarkan suara rintik hujan yang berderai di atas atap. Pada hari-hari cerah, ia menikmati sinar matahari yang menembus sela-sela dedaunan, dan menciptakan bayangan cahaya yang terus berubah di lantai. Hari-harinya sederhana, tetapi terasa begitu nyata dan tenang. Dari tumpukan kayu bekas hingga menjadi sebuah tempat tinggal tersembunyi di tengah hutan, ia menghabiskan sangat sedikit uang dan tidak perlu membayar cicilan rumah sedikit pun. Namun pada akhirnya ia memiliki sebuah rumah yang dikelilingi oleh seluruh hutan. Orang-orang lain menertawakannya karena meninggalkan apartemen di kota dan pergi tinggal di pegunungan. Namun hanya dia yang benar-benar memahami bahwa justru pada saat ia berhasil melepaskan diri dari belenggu cicilan rumah, saat itulah ia akhirnya benar-benar mulai menjalani kehidupan. Jika nilai sempurna adalah 100 poin, berapa nilai yang akan kamu berikan untuk rumah pohon ini? Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar.